like dan subscribe untuk channel aku, Karissa Putri TV. Jangan lupa juga untuk di-share videonya dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @karissa_putri. Yeay! Jangan lupa like dan subscribe. Tekan tombol merah. Bye. Kolom Q&A nih, gara-gara banyak yang request, Kak, Q&A dong untuk di vlog berikutnya bareng sama anak-anak. Oke. Dan sekarang udah buka Q&A, banyak banget pertanyaan yang masuk. Thank you yang udah kasih pertanyaan. Sebanyak itu. Iya, banyak banget. Kita akan pilih pertanyaan-pertanyaannya. Nah, oke, kita mulai bacain ya. Dari soursally.id, positive vibes, Masya Allah, thank you. Terus ada juga yang nanya dari Konita Basilim, mendidik anak pakai bilingual atau bahasa Indonesia aja? Dua bahasa. Apa? Bilingual tuh dua bahasa. Satu, Inggris dan Indonesia. Mendidiknya itu ada dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Ayo sini, sini. Siapa yang ini dulu? Yes, sini. Yes. Oke, saya mendidiknya dengan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kalau di rumah, dia menggunakan bahasa Indonesia, tapi kalau dia sekolah, itu udah otomatis langsung bahasa Inggris. Sama temen-temennya juga ngomong bahasa Inggris. Kakak asli mana? Pengen tahu aja. Indonesia, ada darah. Tapi bornnya dari Jerman. Jermannya, bornnya di Jerman. Ada darah Jawa sama Palembangnya. Aku Jawa. Tengah. Q, kangen Indonesia nggak? Iya. Kangen banget pastinya. Ya. Makanan kesukaan kakak Q? Konsuya. Apa itu? Jepang ya? Ya. Jepang sama sushi nggak? Iya, sama makaroni, mami. Oh, Yang suka bikin video. Suka banget mac and cheese aku dia. Setiap hari sampai maunya makannya makaroni aku. Oke, ini ada juga pertanyaan dari Aninda Anissa. Kenapa pindah ke Australia? Sebenarnya kita awalnya kesini cuma mau 2 minggu, liburan sekolah Q, ada term break sekolah. Terus tiba-tiba gara-gara COVID, akhirnya kita stay di sini udah hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun. Udah almost, sebentar lagi. Bayangin gak sih, kita rencananya cuma mau libur 2 minggu, cuman bawa baju untuk 2 minggu aja, tapi tiba-tiba kita tinggal di sini udah hampir 1,5 tahun. Ini kayak bener-bener di luar pikiran kita ya. Semua bisa kejadian kayak gini. Yang pasti kangen banget sama Indonesia, pengen banget segera balik ke Indonesia. Aku kangen sama mainan. Kangen semuanya sama rumah di Indonesia juga. Oke, next. Kak, suami di Indonesia atau di Australia? Suami ikut ke sini. Terus cita-cita Z dan Q apa nih? Apa cita-cita Q mau jadi apa? Astronaut. Mau jadi astronot Q-nya. Kakak kapan balik ke Indonesia? Soon, segera. Pengennya kalau ditanya, Kayaknya masih 5 years. kalau ditanya sih pengennya segera ya balik ke Indonesia. Sekarang. Kalau bisa, iya kalau bisa sekarang pengen banget balik ke Indonesia. Tapi sayangnya karena di Indonesia juga keadaan COVID-nya sekarang lagi lumayan parah, dan bisa dibilang di Australia ini, kita di Melbourne, Enak. di Victoria ini saat ini lagi free of COVID. Alhamdulillah di sini kita udah safe. Di peraturan di luar udah nggak usah pakai masker, tapi kita meskipun di sini peraturan udah nggak harus pakai masker, kita tetap kemanapun pakai masker. Karena itu kan untuk proteksi diri kita juga. Jadi kita tetap menjaga. Takut aja kan ada nyelip-nyelip gitu COVID. Jadi kita tetap kemanapun pakai masker, indoor dan outdoor. Kita sebenarnya kita bisa pulang kapanpun. Kita mau pulang tuh bisa minggu depan kita pulang, kita bisa. Tapi emang sebenarnya kita dan keluarga besar prefer untuk stay di Australia dulu karena untuk ya itu dia kesehatan anak-anak juga. Oke, nextnya Q, suka cemburu nggak sama Z? Cemburu tuh kayak, ih kenapa sih kok Z dibeliin Q enggak gitu. Suka emang? Suka. Apa kenapa gara-garanya? Bukan pijit, apalagi kenapa kalau kopi nggak mainin
Jadi maksudnya Q suka iri-iri nggak sama Z? Enggak kan? Kenapa kok mama lebih sayang sih sama Z? Nggak ada ya? Iya, karena Q tahu mama juga sayang banget sama Q. Dari Tia Aisyah, kenapa udah nggak main film lagi? Sama Mama nggak mau aja. Enggak, bukan. Sama Bukan aku yang udah nggak banyak mau. kerjaan juga. Sebenarnya bukan nggak mau main film, kalau ditanya kangen tuh kangen banget main film, pengen banget main film, tapi karena keadaannya juga kan saat ini lagi stay di Australia, jadi ya keadaannya yang tidak memungkinkan untuk syuting film saat ini. Perbedaan dan persamaan antara kakak Q dan Z bisa dari karakter, kesukaan, atau perkembangannya. Kalau Q itu nggak suka banget makanan panas, itu yang paling utama. Kalau Q tuh makanan panas dikit dia nggak mau. Aku nggak paling suka tuh pergi. Ya, kalau Z sukanya makanan tuh panas, maunya anget kalau makan. Satu. Kedua, kalau Q tuh nggak suka banget pergi, pengennya tuh di rumah all day, anak rumahan. Kalau Z pengennya pergi terus, jalan terus, ya kan? Pengennya jalan-jalan terus. Itu dua perbedaannya yang utama. Terus apalagi Q perbedaannya Q sama Z? Tuh lihat tuh aktif banget. Oh gitu. Kayak kalau Z lebih aktif deh waktu kecilnya daripada Q. Maksudnya Q nggak seaktif Z. Z tuh lebih wow gitu, lebih aktif banget. Dia lebih nakal, aku lebih pintar dari kecil. Ayo. Kakak Risa minum vitaminnya apa aja? Kata Warmi Kakak Risa Official. siapa? Vitamin C bareng sama zinc, sama ada echinacea. Terus vitamin D juga minum. Vitamin E Multivitamin. sama fish oil. Pisoin. Kak, alasan kenapa pindah ke sana nggak di Indonesia aja? Tadi udah dijelasin ya sebelumnya ya. Quenzino dikerasin nggak dalam belajar? Soalnya pinter banget math. Maksudnya apa? Q, mama galak nggak? Iya. Q, mama galak? Iya. Kalau ngajarin Q galak ya? Iya. Aku tuh galak kalau ngajarin Q. Makanya anaknya jadi ya lumayan lah berprestasi. Alhamdulillah ada aja prestasinya pasti kalau di sekolah. Nih dari Roy Kana Ahmad, Q sekolahnya masih di Indonesia apa pindah ke Australia? Mau pindah. And by the way, QNZ suka berantem nggak? Saat ini QNZ masih online school dari Indonesia. Sekarang Q udah naik jadi kelas 3 SD, grade 3. Nah, sebenarnya kita berpikiran untuk memindahkan Q untuk sekolah di Emang tapi nggak bisa dibook, tapi aku nggak mau. di Melbourne. Tapi karena kalau di Melbourne ini cut off-nya itu dia tuh memulai tahun ajaran barunya itu di bulan Desember Januari. Jadi kalau Q pindah ke sini Q harus turun kelas. Jadi mulai kelas 2, jadi ngulang kelas 2 lagi. Nanti naik kelas 3-nya baru akhir tahun. Nah, anaknya belum mau untuk itu. Makanya aku masih pertimbangin dulu apakah Q akhirnya akan sekolah di sini atau tetap online school dari Indonesia. Suka berantem nggak? Tadi katanya QNZ berantem terus guys. Berantem terus guys. Apa ini kenapa? Situasi COVID di sana. Di sini COVID-nya alhamdulillah aman, terkendali. Kemarin kita baru buka lockdown. Jadi kita udah lockdown selama 4 kali di Melbourne. Dan sekarang alhamdulillah lagi 0 case. Jadi bisa dibilang saat ini aman dari COVID. Papis kerja di bidang apa sih? Papis kerjanya di bidang properti. Kakak Risa PR ya di Melbourne. PR apa? PR, Apa? permanent resident. Apa itu? Saat ini kita lagi apply untuk PR di sini. Rencana pendidikan ke depan buat kakak Q sama Z gimana? Artinya apa? Saat ini kita lagi pikirin untuk Q tetap sekolah di Indonesia atau akan pindah ke sekolah di sini. Ada rencana sebenarnya untuk sekolah di Melbourne, tapi itu dia karena Q harus turun kelas. Karena kan kalau kita tahun ajaran barunya itu Juni-Juli. Kalau di sini tuh Desember Januari. Jadi Q harus turun kelas dulu setengah tahun. Nanti pada saat Desember Januari baru Q bisa naik ke grade 3. Anaknya belum mau. Aku masih pertimbangin. Aku turun. Kak, selama hamil pakai merek makeup, hair care sama skincare apa? Gucci. Chanel. Tahu nggak sih? Aku tuh bukan tipe yang perawatan banget harus ke dokter gitu-gitu, enggak. Jadi aku cuma pakai serum, moisturizer sama sunblock. Siang itu, kalau malam cuma pakai moisturizer aja sebelum tidur. Nanti mungkin suatu saat aku ada kesempatan untuk Mau obat share. jerawat. Kalau lagi jerawatan aku kasih obat jerawat.
Mungkin nanti suatu saat aku bisa share rutinitas skincare aku kayak apa, bisa aku videoin ya nanti suatu hari. Next, Q lebih suka di Indonesia atau di Melbourne? Indonesia. Indonesia kenapa? Lebih seru. Lebih seru ya. Kakak Q umurnya berapa sekarang? Umur 7 tahun, nanti bulan September 8 tahun. Rekomendasi vitamin yang diminum Q sama Z. Seneng banget pas lihat mereka pada pinter-pinter. Q sama Z nggak tiap hari juga sih mereka minum vitamin. Kalau lagi udah mulai nggak enak badan baru aku kasih vitamin. Kalau Q itu minumnya fish oil, Q nggak suka jadi aku nggak kasih. Kalau Z suka banget vitamin, jadi kalau Z setiap hari tuh minumnya fish oil. Fish oil tuh minyak ikan. Terus vitamin D. Udah sih itu aja. Kalau udah mulai nggak enak aku kasih vitamin C. Udah, jadi emang aku nggak biasain anak-anak untuk selalu minum vitamin sih. Kalau udah mulai nggak enak badannya baru kasih vitamin. Kalau Q nggak ya vitamin nggak ya kamu ya. Kalau udah mulai nggak enak aja aku kasih vitamin untuk imunitas badannya. berapa persen lagi aku? Masih banyak ya? Ya udah deh, oke kalau gitu nih tau gak sih guys, sekarang tuh kita lagi winter di sini. Ini dingin banget. Dari tadi kita ngomong juga keluar Lagi asap. tidak di rumah. Lihat keluar asap deh. Tuh. Tuh, keluar asap deh tadi ngomongnya dingin banget 8 derajat sekarang. Few moments later. Nah kemarin kita kan lagi bacain Q&A tuh. Karena kemarin kita bacainnya tuh udah dingin banget, udah 8 derajat. Akhirnya kita buru-buru ke mobil. Nah sekarang kita lanjutin nih, ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kejawab. Oke guys, kita lanjutin ya. Bye Zi. Bye. Ya kakak Q aja. Dari Cilda Flavia. Kalau kakak Q pintar di pelajaran apa sih? Math. Di math, di matematika. Dia paling suka math pelajarannya. Sama bahasa Indonesia. Sama UI. Oke. Kak tinggal di luar negeri yang paling lama selain di Melbourne di mana lagi? Enggak, di sini aja Bang. Di sini ya paling lama ya Ki ya. Kak kapan house tour rumah di Melbourne? Rumahnya cozy banget. Soalnya jadi kepo. Nanti ya suatu saat mudah-mudahan ada kesempatan bisa house tour. Nanti kita akan house tour. Kak coba next vlog belanja baju dan aksesoris barang murah terus dipakai kakak. Pasti tetap kelihatan elegan. Wah Kenapa? keren gitu. Suatu saat nanti di vlog berikutnya mungkin bisa tuh jadi ide juga. Adakah tempat impian yang ingin banget dikunjungin sama keluarga? Pengen banget kemana? Indonesia. Kemana? Indonesia. Indonesia. Tetap sama Indonesia judulnya, kangen banget sama Indonesia. Oke, sebutkan sifat Q dan Z yang mirip sama papis dan mama. Ngucing-ngucing. Apa? Kalau Q sifatnya Marah-marah. Kalau Q sama papi sifatnya mirip, maunya buru-buru. Ya. Iya kan? Maunya buru-buru orangnya. Kalau Z sama mama miripnya apa ya sifatnya ya? Suka pergi. Suka jalan-jalan, suka ngopi, ya kan? Seandainya Q nanti sudah besar dan mulai pacaran, boleh di umur berapa? Pacaran apa? Punya girlfriend. Udah punya belum girlfriend? Belum. Umur berapa nanti kita lihat ya. Sekarang soalnya belum ada nih bilang kayak, "Mah, tuh cewek cantik deh." Aku sering banget nanya, "Q lihat deh, Q tuh cewek cantik ya Q ya?" Enggak, biasa aja, selalu kayak gitu. Jadi aku belum tahu nih Q seleranya kayak gimana, pengen tahu deh. Nggak tahu. Yang paling cantik yang cewek Q pernah lihat siapa? Nggak tahu. Hah? Semuanya sama aja. Perempuan gitu, yang perempuan menurut Q yang paling cantik siapa? Sama aja semuanya. Semua aja. Yang cewek paling cantik yang Q pernah lihat siapa? Yang mungkin Q kayak mengidolakan seseorang, fans sama Idolakan seseorang? apa? Hah? Idolakan. Mengidolakan tuh kayak admire gitu loh Q. Suka sama orang siapa gitu, ngeliat yang paling cantik tuh mungkin bintang film atau YouTuber siapa? Oh, masih nggak tahu. Nggak ada yang paling cantik di dunia ini menurut Q siapa? Lantas semua sama aja. Semua sama aja. Mama? Sama aja. Pernah nggak Kak me time seharian tanpa ajak anak-anak kemana? Pernah, jalan-jalan ke city di Melbourne, anak-anak nggak ikut. Sampai parah. Anak-anak nggak ikut, jadi aku janjian sama temen aku jalan-jalan ke Tapi di city. videoin. Aku selalu nonton vlognya, suka banget parentingnya dan cara bicara ke anak-anak. Thank you.
Masih dari Cilda Flavia, Jackie Jack Resto tetap buka apa enggak? Tetap buka. Tapi kalau ada peraturannya lagi PPKM Mikro, emang harus tutup. Khusus takeaway, kita mengikuti peraturan pemerintah gitu. Irma Fajri 14. Emang di sana udah bebas pakai masker? Iya, tapi mama masih free aja. Iya, di sini emang udah bebas pakai masker. Outdoor khususnya sekarang udah boleh bebas masker, tapi kita tetap memakai masker untuk keamanan keluarga. Jadi emang tetap harus pakai masker untuk proteksi diri kita, untuk melindungi diri kita ya kan. Tapi kalau di indoor masih harus tetap pakai masker. Karisa sampai kapan di Melbourne? Kayaknya betah dan seneng banget ya di sana. Belum tahu. Semoga pandemi cepat berakhir. Jadi kita juga bisa segera balik ke Indonesia, ketemu keluarga semua yang ada di sana ya Ki ya. Delia Mila. Apa minus dan plusnya tinggal di luar negeri, Kak? Minus plus apa? Plus minus, kekurangan dan kelebihan. Hah? Enaknya dan gak enaknya. Enaknya dan gak enaknya apa kamu bilang? Enaknya di sini. Enaknya kalau menurut aku di sini di Melbourne tuh banyak activity outdoor untuk anak-anak. Jadi di sini tuh banyak banget park, playground yang outdoor untuk anak-anak. Jadi kita emang sering kita sering menghabiskan waktu ajak anak-anak tuh ke park, playground dekat rumah. Karena outdoor, jadi enak aja gitu mainnya, nggak mall lagi gitu. Di sini enaknya itu. Kita semua restoran apa semua itu kopinya masih enak. Oh iya benar. Mau beli kopi dimanapun di sini udah pasti enak pasti. Terus kalau di sini toko itu tutupnya tuh jam 5 jam 6 sore udah tutup semuanya. Yeay. Gitu. Jadi kalau di super. kalau kayak kita tinggal di Jakarta kan, karena aku tinggal di Jakarta nih, mall tuh tutup jam 10 gitu ya. Jadi jam 10 malam baru tutup. Di sini nggak ada yang kayak gitu. Di sini semua jam 5 jam 6 toko, tempat kopi itu udah pada tutup. Ada beberapa restoran yang emang baru bukanya tuh emang malam. Jadi misalnya jam setengah 6 baru buka, itu sampai malam. Zi, kapan mulai sekolah? Dari Wisnusu. Kalau di sini tuh anak kecil mulai sekolah umur 3 tahun. Zi tuh belum umur 3 tahun. Jadi di sini nyari sekolah lumayan susah yang untuk umur belum sampai 3 tahun, masih 2,5 tahun kan kalau Zi. Dan biasanya tuh kalau di sini orang menitipkan anaknya tuh yang kecil-kecil tuh di daycare. Jadi emang bukanya tuh kayak daycare tuh untuk all day, untuk seharian. Dititipin pagi sampai selesai pulang kantor. Karena di daycare tuh suka ada kelasnya juga, suka ada belajarnya. Misalnya kita mau ikutan belajar aja nih di daycare, itu nggak bisa. Jadi kalau masuk daycare itu harus all day, dari pagi sampai jam pulang kantor jam 6 misalnya gitu. Nah kalau aku nggak mau nitipin Zi di daycare, jadi ya udah aku masih mau coba cari sekolah yang memang katanya sih ada, tapi aku belum ketemu nih yang aku bisa ikut masuk. Terus yang dalam seminggu misalnya 2 kali atau 3 kali aja, itu belum ada. Pengen banget segera untuk masukin Zi sekolah, untuk sosialisasinya dia, untuk mulai belajar gitu. Nanti kalau emang ternyata ada nih Zi sekolahan dapat, pasti aku akan buat vlog ya. Hari pertama Zi masuk sekolah. Yeay. Zi kapan mau punya adik cewek? Belum dikasih nih, insya Allah doain ya. Kak Karisa, Papis nemenin terus di Melbourne terus, apa suka pulang ke Indonesia? Ada terus di sini bareng sama kita ya Papis ya. Terus Papis keturunan apa? Soalnya ganteng dan cantik. Papis keturunan Arab, ada Arabnya. Kalau mau tanya Papis kerja sebagai pengusaha atau kantoran sih? Papis sebagai pengusaha. Ini dia. Q sekarang umurnya berapa kakak? Dari Marsha Ramadini. Berapa? 7. Nanti September 8 tahun. Oke, dari M Bakri 02. Arti nama kakak Q. Kakak Q itu diambil dari Quentin. Quentin tuh artinya yang kelima, the fifth. Soalnya Quenzi itu adalah cucu yang kelima dari mama papanya suamiku, gitu. Quenzi lebih suka tinggal di Indonesia atau di Australia? Indonesia ya. Q sama Z selama di Aussie pernah kangen rumah Indonesia nggak? Oh, kalau misalnya lagi video call sama misalnya Uti lagi di rumah kita, atau siapa lagi di rumah kita, kasih lihat mainan-mainannya sama suasana rumahnya, dia langsung kangen banget ya. Mak kangen banget, pengen balik. Iya sama, mama juga kangen banget. Sup ya. Ini ada lagi dari Riri Safila
Nah, sering-sering bikin vlog wisata Melbourne ya Kak, buat panduan kalau nanti aku liburan ke sana. Oke, siap. Pengen Q dan Z yang jawab Q&A-nya katanya. Oke, kayaknya segitu dulu. Aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang udah kirimkan Q&A-nya, dan thank you juga udah repot-repot nih mau ikutan untuk kirim Q&A-nya. Thank you so much. Hey, sini sih. Thank you so much. Aku pamit dulu. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa juga untuk like dan share videonya. Sampai ketemu di episode berikutnya guys. Nih guys, yang aku bilang vitamin yang aku minum untuk sehari-hari itu mulai dari ini. Ini omega triple fish oil yang triple. Terus ini untuk imun support, ada vitamin C, zinc sama echinacea. Ini vitamin E, 1 hari 1. Vitamin D. Ya. Ya. Dah. Dah. Ya. Sini. Ya. Pas ini gini. Vitamin. Oke, ini Bapak satu sibuk nih. Ini juga aku mau share vitamin yang anak-anak minum. Nih, mulai dari aku kasih tahu, itu ada fish oil. Kan udah fish oil. Udah minum belum? Udah minum belum? Mau? Nggak usah. Mau? Nih, lihat deh kalau disuruh minum vitamin itu kayak dikasih apa ya? Seneng banget ya kalau minum vitamin ya. Lihat mukanya tuh. Ini fish oil buat anak-anak, 1 hari 1. Terus ini ada vitamin D, ada vitamin C, zinc plus B3. Terus ini kalau udah mulai nggak enak buat imun, dia lengkap, ada vitamin A, C, D, E, zinc, elderberry. Ini dikunyah gitu, sama ini juga dikunyah. Nih, ntar aku shoot ya dari deket ya. Sama kalau kadang-kadang mulai nggak enak, aku anak nggak langsung aku kasih obat, kecuali emang udah parah banget, misalnya pilek atau batuk. Kalau udah parah baru, tapi kalau baru mulai-mulai, aku nggak sering kasih obat. Biasanya aku kasih ini Sambucol, namanya Sambucol. Ini udah deh, ini aja buat anak-anak. Nah, satu lagi nih guys, kalau aku udah mulai ngerasa badannya nggak enak, kayak mau flu gitu, kayak udah mau jadi flu-nya, aku suka minumin ini. Nih, jadi dia ada echinacea, ACE plus zinc, dia relieve cold and flu symptom. Ini. Oke, tadi aku udah share vitamin aku dan vitamin anak-anak. Waduh! Sedih. Oke guys, bye. Jambi dapat.